Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal nyelam ke topik yang jujur aja, jadi tulang punggung setiap organisasi yang sukses. Apa itu? Integrasi pengendalian manajemen dan keuangan. Intinya sih, kita mau jawab satu pertanyaan besar. Gimana caranya kita mastiin sebuah rencana yang keren itu nggak cuma jadi pajangan di atas kertas, tapi bener-bener jadi kenyataan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Sebuah perusahaan tuh bisa aja punya strategi paling brilian sedunia kan? Tapi kalau nggak ada mekanisme yang pas buat ngejalaninnya, ya strategi itu nggak ada artinya. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng, gimana caranya ngejembatenin antara visi besar sama eksekusi di lapangan. Jawabannya teman-teman ada di konsep ini, pengendalian manajemen. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar ngawasin atau jadi polisi ya. Bayangin aja ini kayak sistem navigasi atau GPS buat organisasi. Fungsinya itu buat mastiin kita tetap di jalur yang benar, menuju tujuan yang udah kita set di awal. Baik, ini dia peta perjalanan kita buat beberapa waktu ke depan. Kita mulai dari fondasinya dulu, terus kita lihat ada 3 jenis pengendalian, lanjut gimana cara nyambunginnya sama nilai dan kualitas. Nah, habis itu kita uji pemahaman kita lewat beberapa studi kasus, dan terakhir kita tarik pelajaran pentingnya buat zaman sekarang. Siap? Yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, bagian 1, fondasi. Di sini penting banget buat kita lurusin dulu persepsi kita. Soalnya banyak banget yang mikir kalau pengendalian itu ya, kerjaannya nyari-nyari salah orang. Padahal dalam manajemen modern, tujuannya tuh jauh lebih dari itu. Ini tuh alat buat belajar dan tumbuh bareng-bareng. Coba deh kita lihat poin-poinnya di sini. Jelas ya tujuan utamanya itu mencegah masalah, dan kalaupun ada masalah, ya kita benerin secepatnya. Tapi yang paling penting menurut saya itu poin ketiga dan keempat, ngasih feedback dan jadi alat buat belajar. Jadi ingat ya, pengendalian yang bagus itu bukan buat ngehakimi, tapi buat mengarahkan, ngasih ilmu, dan memperbaiki. Lanjut, yuk kita kenalan sama 3 wajah atau jenis pengendalian yang ada di organisasi modern. Anggap aja ketiganya ini bukan pilihan salah satu, tapi sebuah siklus. Siklus yang saling nyambung dan jalan terus-menerus. Nah, ini dia siklusnya. Pertama, ada feed-forward control. Ini tindakan pencegahan. Gampangnya kita mastiin bahan baku udah oke sebelum masuk produksi. Kedua, concurrent control. Ini terjadi pas prosesnya jalan, kayak supervisor yang mantau kerjaan secara real time. Dan yang terakhir, feedback control. Ini evaluasi setelah semuanya kelar, contohnya laporan penjualan bulanan. Jadi, siklusnya simple. Cegah, pantau, lalu pelajari. Dan ini muter terus. Nah, di dalam siklus yang tadi kita bahas, ada satu aspek yang vital banget, pengendalian keuangan. Penting buat diingat, ini bukan cuma soal potong-potong anggaran loh. Tujuan strategisnya itu buat mastiin setiap rupiah yang kita keluarin itu nggak cuma jadi biaya, tapi bisa berubah jadi value creation, nilai tambah, baik buat pelanggan ataupun buat perusahaan itu sendiri. Oke, sekarang kita naik level sedikit ya. Pengendalian yang hebat itu nggak berdiri sendiri. Dia harus nyambung sama konsep strategis yang lebih gede, kayak rantai nilai dan manajemen kualitas total, atau yang sering kita sebut TQM. Nah, disinilah pengendalian itu berubah, dari yang tadinya cuma soal angka, jadi sebuah budaya. Jadi, rantai nilai atau value chain itu apa sih? Gampangnya, ini tuh seluruh rangkaian aktivitas dari awal banget sampai akhir. Dari bahan baku, produksi, distribusi, sampai layanan after sales. Nah, peran pengendalian di sini adalah buat mastiin setiap mata rantai ini efisien dan efektif, biar nilai yang sampai ke pelanggan itu maksimal. Dan ini pasangannya TQM. Apa yang bikin TQM ini keren? Penekanannya di kata total. Artinya, kualitas itu bukan lagi cuma tugasnya divisi quality control. Di budaya TQM, kualitas itu jadi tanggung jawab semua orang, dari direktur utama sampai staf paling depan. Ini komitmen bareng buat jadi lebih baik terus-menerus. Oke, teorinya udah kita pegang ya. Sekarang, bagian yang paling seru. Yuk kita uji pemahaman kita lihat bareng-bareng gimana konsep-konsep tadi diterapin atau mungkin gagal diterapin di dunia nyata lewat beberapa studi kasus singkat. Kasus pertama, bayangin, ada perusahaan logistik yang pasang sistem GPS canggih di semua truknya. Ini contoh klasik banget dari concurrent control kan? Hasilnya, keren, efisiensi naik 25%. Gede loh itu. Tapi, muncul masalah baru. Para sopir jadi ngerasa diawasin terus, nggak dipercaya, dan akhirnya motivasi mereka turun. Nah loh, gimana solusinya? Poin kuncinya tuh ada di sini. Teknologi itu cuma alat. Manajemennya harus bisa komunikasiin kalau tujuan sistem ini tuh buat perbaikan bersama, bukan buat mata-matain. Pengendalian yang efektif itu yang bisa mengarahkan, tapi tanpa nekan. Yang bangun kepercayaan, bukan ketakutan. Yuk kita lanjut ke kasus kedua. Kali ini soal kendali keuangan. Ada perusahaan energi yang nerapin aturan persetujuan yang berlapis-lapis buat setiap pengeluaran.
Sisi baiknya, jelas, pemborosan biaya berhasil ditekan 15%. Tapi, ada sisi buruknya. Proses birokrasi yang panjang ini malah bikin riset dan inovasi produk baru jadi lambat. Ini dilema klasik banget antara efisiensi sama fleksibilitas. Solusinya, pakai pengendalian yang adaptif. Artinya, aturan nggak harus kaku dan dipukul rata buat semua divisi. Buat pengeluaran rutin, kontrol ketat itu bagus. Tapi buat divisi yang strategis kayak riset, mereka butuh otonomi lebih. Ingat, tujuan akhirnya kan value creation jangka panjang, bukan cuma ngemat biaya jangka pendek. Inovasi itu butuh ruang buat napas loh. Kasus terakhir soal TQM. Ada pabrik elektronik yang nyuruh karyawannya di lini produksi buat ngecek kualitas kerjaan mereka sendiri. Hasilnya luar biasa, cacat produksi turun 40%. Tapi, masalahnya, semangat TQM ini cuma ada di lantai produksi doang. Divisi lain kayak admin misalnya, masih sering telat ngurus dokumen, yang akhirnya bikin semua proses jadi lambat. Dan kasus ini ngasih kita pelajaran paling penting soal TQM. TQM itu bakal gagal kalau cuma dianggap program satu divisi aja. Dia harus jadi DNA perusahaan, dianut sama semua bagian. Perbaikan berkelanjutan itu baru beneran terjadi kalau semua orang, dari produksi sampai administrasi, punya komitmen yang sama soal kualitas. Oke, setelah kita lihat teori dan kasus-kasus tadi, mari kita rangkum pelajaran utamanya. Ada pergeseran cara pandang yang jelas banget di organisasi modern soal pengendalian. Pergeserannya itu, dari yang tadinya cuma pengawasan, jadi sebuah proses pembelajaran bareng-bareng. Nah, ini dia 4 poin intinya. Pertama, pengendalian itu sebuah siklus yang adaptif. Kedua, kuncinya adalah nemuin keseimbangan antara efisiensi dan inovasi. Ketiga, TQM dan rantai nilai bisa mengubah kontrol jadi budaya kolaborasi. Dan yang terakhir, yang terpenting, pengendalian modern adalah alat buat organisasi untuk terus belajar. Wah, saya suka banget kutipan ini. Karena ini ngerangkum semuanya dengan pas. Tujuan kita itu bukan bikin organisasi yang steril, yang nggak pernah bikin salah. Itu mustahil. Tujuan kita itu bangun organisasi yang lincah, yang bisa belajar dari setiap kesalahan dan memperbaikinya lebih cepat dari kompetitor. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Di pekerjaan atau organisasi kalian nanti, coba deh geser fokusnya. Jangan lagi nanya gimana cara biar nggak salah, tapi tanyain seberapa cepat kita bisa belajar dari kesalahan ini. Karena disitulah keunggulan yang sebenarnya berada. Terima kasih sudah menyimak.